Hai, saya Denny Patungkah dan pada tutorial kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat sebuah efek anime atau efek seperti tiga dimensi pada Photoshop. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan setup terlebih dahulu. Photoshop, kemudian Preference and Camera Raw. JPEG and TIFF Handling, pastikan di sini aktif ya. Klik, kemudian OK. Kemudian menu window, kemudian action. Kita load action dari folder load action, namanya DP action ya, DP action, kemudian open. Oke. Kemudian kita tutup Photoshopnya kita tutup dulu, kemudian kita buka kembali. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah meretouch bagian foto modelnya. Kemudian kita akan buat objeknya menjadi lebih kurus menggunakan Liquify. Kemudian kita akan tidying up atau bersihkan pada bagian wajah. Oke, di sini saya akan menggunakan clarity sekitar 17%, 10 sampai 20 ya. Shadownya saya naikkan sedikit. Ya, kemudian open image. Oke, step 1. Kita akan bersihkan bagian wajah dengan menggunakan spot healing brush. Di sini kita akan klik pada bagian area jerawat seperti ini, klik. Ya, kurang lebih seperti ini. Karena ini hanyalah sampel, jadi saya nggak akan bersihkan semua. Ya, kita lihat aja. Oke. Selanjutnya kita akan bermain Liquify. Kita akan merubah bentuk tubuhnya menjadi sedikit lebih kurus atau membuat pipinya sedikit lebih berkarakter anime ya. Filter, kemudian Liquify. Oke, kita pilih yang atas. Kemudian brush density-nya sekitar 91, kemudian brush pressure-nya sekitar 28. Ini menyesuaikan saja. Kita geser ke samping bagian tangan biar lebih kurus. Kemudian di sini saya tarik juga masuk. Tangannya saya naikkan sedikit. Ya. Tangan sebelah sini juga saya geser masuk. Saya geser sedikit bagian sini. Oke, selanjutnya kita bentuk pada bagian wajah. Di sini sangat penting karena karakter anime biasanya terletak pada bagian pipi atau dagu. Kita akan menggeser bagian dagunya sedikit ke dalam. Kita bentuk seperti segitiga ya. Saya tarik ke dalam sedikit bibirnya. Kemudian hidungnya saya masukkan sedikit. Kemudian hidung sebelah sini saya tarik ke dalam. Bisa menambahkan mata jika perlu, jika ingin diperbesar boleh, tapi matanya sudah cukup besar jadi saya tidak terlalu
ubah lagi. Oke, saya angkat sedikit pundaknya. Kemudian oke. Ya, jadi before-nya, after-nya, before-nya, after-nya. Maaf, dagunya terlalu berlebihan. Saya rubah lagi sedikit. Oke. Langkah selanjutnya kita akan retouch pada bagian wajah. Di sini saya akan menggunakan frequency separation. Saya sudah sediakan di action-nya. Klik pada bagian layer foto, kemudian DP action, frequency separation, klik play. Ya, di sini kita expand dulu. Kemudian pilih scratch with lasso tool di sini. Kemudian buka lasso tool, menu lasso tool. Kemudian feather-nya di sini sekitar 15 pixel. Tapi jika portrait, Anda bisa menggunakan 20 feather-nya. Oke, saya scratch bagian pipi. Ya. Filter, blur, Gaussian blur, 15. Di sini sedikit saya rubah. Filter, Gaussian blur. Filter Gaussian blur. Jadi hati-hati jangan sampai kena pada bagian tepi hidung seperti ini. Ini salah ya. Jadi pastikan sekitar 15 pixel dari jarak tepian bibir atau hidung. Filter Gaussian blur. Filter Gaussian blur atau Command F untuk mereplace aktivitas yang sama. Command F atau Control F untuk Windows. Kemudian pada bagian area sensitifnya, Command F atau Control F. Bagian tangan. Gaussian blur. Command F. Command F. Ya, bisa dilihat before-nya, before, after, before, after. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan simple frequency separation untuk menghapus tonjolan-tonjolan atau bagian kasar pada bagian kulit, wajah, atau tangan. Klik pada folder ini, frequency separation, kemudian klik simple frequency separation. Oke, klik pada masking areanya, kemudian pilih brush, pastikan foreground-nya berwarna putih, kemudian pilih brush soft round default. Kita akan gosok pada bagian area yang tidak rata ya. Jangan sampai kena pada bagian kulit seperti ini. Nah, ini salah. Itu cukup area-area yang kasar saja. Oke, di sini juga bisa digunakan untuk rambut. Ya, di sini kita gosok bagian rambut saja. Oke, setelah itu kita klik kanan pada bagian layer, kemudian flatten image.
Kemudian kita lakukan sekali lagi pada simple frequency separation, kita play. Kemudian lakukan teknik yang sama seperti tadi, kita gosok pada bagian rambut untuk meratakan, ya seperti ini kurang lebih. Kemudian flatten image lagi. Next kita akan bermain dodging and burning. Jadi klik dodging and burning, kemudian play action. Play action, kemudian pilih dodge tool. Di sini exposure-nya sekitar 20%, kemudian protect tone-nya kita aktifkan. Jadi kita akan gosok pada bagian bibir. Kita buat lebih berdimensi atau menambahkan highlight pada bibir seperti pada bagian bawah bibir. Ini sedikit. Kemudian di dagu, kemudian di pipi sedikit. Kemudian pada bagian hidung. Kemudian matanya saya terangkan sedikit. Nah, untuk bagian shadow, kita bisa menggunakan burn tool, kemudian exposure-nya sekitar 5%, 0,5. Kemudian saya akan bikin shadow pada bagian bawah hidung di sini. Gosok dengan perlahan ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kembali ke dodge tool, saya perkuat cahaya, highlight pada bagian bibir. Saya perkuat sedikit. Pada bagian tangan juga kita bentuk karakter 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita akan menggambar X area di sini. Kita bisa menggunakan burn tool dulu, exposure-nya sekitar 10%. Kemudian saya akan buat seperti lingkaran, setengah lingkaran di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dodge di atas sedikit. Kemudian di samping sedikit. Ya. Oke, jika terlalu berlebihan bisa dihapus dengan menggunakan erase tool. Pastikan opacity-nya sekitar 10%, kemudian klik. Ya. Oke, next kita akan composite atau menghapus bagian background-nya. Kita flatten dulu terlebih dahulu. Saya akan menggunakan quick selection tool untuk menghapus background-nya. Jadi di sini saya akan seleksi pada bagian kepala dulu. Oke, kepala, saya ambil rambutnya, kemudian tangannya, kemudian pinggangnya, kemudian pohonnya.
refine edge, kemudian smart radius di sini sekitar 5 sampai 8 pixel. Kemudian pilih refine radius tool, besarkan sedikit, kemudian gosok pada bagian putih di atas kepala. Ya, lebih seperti ini. Sedikit. Ya. Oke. Kemudian outputnya pilih layer mask. Kemudian klik OK. Oke, next saya akan tambahkan background. Di sini saya sudah menyiapkan pohon. Drag ke Photoshop. Open image.